sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bab ini sangat istimewa sekali. Yang pertama yaitu kita belajar tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, di sini ada yang tahu perbedaan antara Nabi dan Rasul? Baik, Ibu akan jelaskan. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Mengimani Rasul adalah suatu kewajiban hakiki bagi kita seorang muslim karena itu termasuk salah satu rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang di dalamnya berisi bahwa kita harus iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab Allah seperti itu. Dan iman rukun dan iman kepada Rasul itu adalah termasuk rukun iman yang ketiga. Nah, selanjutnya sifat Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat ini pasti adalah suatu bentuk kebenaran dari Rasul. Nah, sifat ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sifat wajib, yang kedua ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiznya. Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada pada Rasul. Nah, tidak bisa disebut seorang Rasul apabila tidak memiliki sifat ini. Nah, sifat wajib ini ada 4. Yang pertama yaitu asyidik, yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan, contohnya adalah apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya itu adalah perkataan yang benar. Tetapi apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat atau mudarat. Yang kedua ada al-amanah. Al-amanah artinya Rasul selalu dapat dipercaya. Contohnya adalah kaum Nabi Lut yang tidak percaya atau mendustakan apa yang dibawa Nabi Nuh. Di saat kaum Nabi Nuh mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang terpercaya atau amanah. Yang ketiga adalah at-tabligh. At-tabligh itu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW yang tidak disampaikan kepada umatnya. Yang keempat adalah al-fatonah. Adalah Rasul selalu dapat memiliki kecerdasan yang tinggi. Contohnya adalah ketika terjadi perselisihan di kabilah Mekah, antara para suatu kelompok di kabilah Mekah. Nah, ini merebutkan siapa yang pantas untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah SAW sebagai penengah memberikan solusi bahwa mereka harus memegang ujung tali dari suatu ujung kain, kemudian batu Hajar Aswad diletakkan di tengah, kemudian mereka mengangkatnya hingga sampai di atas Ka'bah gitu.
Yang kedua adalah sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini adalah lawan dari sifat wajib. Yang pertama ada al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Yang kedua ada al-khiyanah. Nah, yaitu tidak mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diberikan atau yang disampaikan kepada atau yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang ketiga ada al-kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Dan yang keempat ada al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis atau ummi, tetapi ia pandai. Yang ketiga ada sifat jais. Sifat jais ini bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, ya, seperti artinya memiliki sifat sebagaimana manusia biasa yang miliki, seperti itu, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul pun tetap meninggal sebagaimana mestinya makhluk lainnya. Selanjutnya ada tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, selain sifat yang 3 tadi, ada sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Yang pertama ada ismatur Rasul, adalah seperti terlindung dari dosa atau mempunyai kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan mempunyai wahyu dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur Rasul, adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu memiliki dalam menjalankan perintah itu memiliki tantangan-tantangan yang berat, baik dalam diri pribadinya maupun dari para musuh. Dan Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul memiliki tugas, Rasul diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Tugas-tugas yang harus diemban oleh Rasul, yaitu tugas yang pertama yaitu memberikan atau menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala, seperti memberikan firman Allah gitu. Yang kedua mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak kepada umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hujjah bagi manusia. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tentunya hikmah beriman kepada Rasulullah itu kita pasti ada yang dapat kita pelajari dari beriman dari Rasul Allah, seperti itu, dari Rasul-Rasul Allah. Yaitu yang pertama, makin sempurna imannya, kita semakin meningkatkan kepercayaan kita dengan adanya Rasul-Rasul Allah, seperti itu. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya.
Yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Nah, ini sesuai dengan surat Ad-Dariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah atau mengabdi kepadaku. Jadi manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya menerapkan perilaku mulia. Perilaku mulia tercermin oleh orang yang beriman kepada Rasul. Nah, yang pertama yaitu menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan rasulnya. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya atau passionnya. Nah, orang-orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk berpangku tangan, dan tidak mau berusaha sehingga hidupnya menjadi beban orang lain. Nah, yang keempat, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya menjadi ke derajat yang lebih tinggi. Usaha-usaha itu seperti yang pertama, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat seperti ilmu astronomi, biologi, dan sebagainya. Yang terakhir, terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna. Baik, sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.